Lagi-lagi kita nunda. Tadinya harusnya dikerjain kemarin, jadi hari ini. Yang harusnya hari ini, jadi besok. Terus aja oper terus, dan kita tak kunjung selesaikan tugas kita. Pernah seperti itu? Simak 4 solusinya di video kali ini. Halo Sobat Pembelajar, balik lagi bareng gua Umar Al-Faruqi di channel Pembelajar Produktif yang terus membagikan tips seputar pengembangan diri dan produktivitas. Welcome to this video, dan kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya supaya kita stop penundaan, stop menunda-nunda. Tentu ketika kita ingin menjadi lebih baik, kita perlu terus mengupgrade diri kita, termasuk keterampilan-keterampilan yang ada di dunia produktivitas. Mulai dari manajemen waktu, manajemen fokus, membentuk kebiasaan, hingga satu lagi, anti-procrastination, keterampilan untuk tidak menunda. Dan perhatikan bahwa keterampilan ini adalah keterampilan paling penting di era sekarang. Kenapa? Apakah kamu menjadi orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu katakan atau enggak? Kenapa keterampilan penting? Karena sekarang kita semakin sering menunda-nunda daripada waktu-waktu sebelumnya, oleh distraksi yang banyak sekali di era kini. Kita bilang kita mau jadi lebih sehat, mau jadi lebih bugar, rajin olahraga, tapi kita tunda. Aku mau bikin bisnis, aku mau bikin konten, aku mau bangun komunitas, tapi tunda. Aku mau jadi yang terbaik di karirku, aku mau upgrade diri, ikutin e-course, belajar, baca buku, tapi kita tunda. Benar gak? Seakan-akan menunda sudah menjadi sebuah kebiasaan yang default, yang standar dalam hidup kita. Dan kita sudah memaklumi itu. Maka apa yang bisa dilakukan untuk stop kebiasaan menunda ini ada 4 hal. Yang pertama adalah micro step. Kita buat langkah-langkah kecil dulu. Kenapa kita menunda? Basically, saat kita menunda, biasanya terjadi karena 2 hal. Yang pertama, tugasnya terlalu berat, dan yang kedua, tugasnya terlalu mudah. Dua-duanya bisa membuat kita menunda. Nah, tapi kita ambil konteks yang pertama dulu. Kalau tugasnya terlalu berat, tugasnya itu lebih tinggi daripada kemampuan kita. Tugasnya itu susah, tidak menyenangkan, membuat kita bingung. Kita anxiety dengan tugas tadi, maka kita perlu pecah-pecah. Kita perlu mencacah tugas tadi menjadi sub-tugas, sehingga menjadi spesifik, kecil, dan detail. Sehingga kita kebayang untuk ngelakuinnya. Sebagai contoh, ini sering sekali diterapkan di berbagai case. Mungkin ketika aku kuliah dulu. Saya skripsi itu susah, nyelesainnya nggak gampang, butuh effort untuk menyelesaikannya, maka aku pecah-pecah. Oke, daftar tugasnya bukan penyelesaian bab 1, bab 2, bab 3, bukan, tapi menulis paragraf pertama di bab 2.3, memasukkan data ke bab 2.4, dan seterusnya. Jadi benar-benar ada set of task-nya, action-nya, ngapain, sehingga ketika kita mulai mengerjakan, kita nggak perlu mikir lagi, harus dari mana dulu ya. Overwhelmed dengan besarnya tugas yang kita punya, dan akhirnya menunda. Ketika sudah punya clarity, kejelasan dari daftar tugas atau sub-tugas yang kita punya, maka kita samping satu langkah. Lama-kelamaan akan sampai juga. Jadi kuncinya adalah at least kita memecah tugas yang besar menjadi tugas yang kecil. Satu langkah kecil itu membuat kita bisa lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas kita dan stop menunda. Yang kedua adalah conditioning atau pengondisian diri kita. Kita bisa menggunakan bagaimana tubuh kita beroperasi dengan emosi saat kita mengerjakan tugas. Ada yang namanya body, mind, soul connection. Bahwa fisik kita, psikis kita atau mental kita, dan jiwa kita, body, mind, soul, ya, raga, pikiran, dan jiwa itu saling terhubung. Maka kita bisa melakukan pengondisian fisik. Kita berdiri tegak, power pose ya istilahnya, dan kita siap mengerjakan tugas kita. Kita bilang yes. Lalu kita langsung buka laptop, langsung mengerjakan. Hari ini aku senang, hari ini aku bahagia, hari ini aku siap melakukan tugasku. Maka secara otomatis itu akan memprogram pikiran kita juga untuk siap mengerjakan tugasnya dan tidak lagi menunda. Kenapa kita menunda? Karena kita tidak nyaman. Kita mengasosiasikan hal positif ke penundaannya dan hal negatif ke tugas yang kita lakukan. Sejatinya, kita punya otak, punya pikiran hanya ada 2 mekanisme. Yang pertama, mengejar nikmat. Yang kedua, menghindari sengsara. Tugas kita menyengsarakan. Apa yang kita tunda
dan kita ke task lain ini nikmat. Kita menunda mengerjakan project kita. Dan kita ketika menunda malah terdistraksi oleh sosial media. Sosial media nikmat, tugas kita tidak nikmat, menyengsarakan. Ya of course kita akan dengan mudahnya menunda. Jadi kalau kita melakukan conditioning, pengondisian bahwa mengerjakan tugas itu sebagai sesuatu yang nikmat, kita masukin ke dalam pikiran kita bayangkan manfaat jangka panjang kalau kita selesaikan tugas itu, maka kita pun akan berkurang kemungkinan menundanya. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan momentum. Ada satu teknik dalam manajemen waktu namanya momentum building. Jadi ketika kita mau mulai pekerjaan, ada dua aliran. Kita memulai di pagi hari dengan tugas yang susah dulu atau tugas yang mudah dulu. Konsep momentum building itu berarti kita akan menjalankan yang mudah dulu, yang simple dulu, yang gampang dulu, at least supaya rodanya bergulir. Kenapa? Dalam sebuah bidang, ya, kalau rodanya itu stuck, kita tinggal gulirin dikit aja, kita sentuh, maka dia akan terus menggelinding. Dan ketika kita mau melanjutkan itu nggak butuh energi lagi, udah mudah ya. Butuh energi sedikit saja. Yang penting kita di awal tadi, mau nggak kita menggelindingkan, mentoel si roda tadi supaya segera berputar. Jadi kita ambil dalam daftar tugas kita, biasanya ada yang susah, gampang, mudah, sedang, sulit banget. Memang kalau kita mau produktif, kita mulai dari susah banget, atau sistem makan katak. Tapi kalau kita lagi malas banget, pengen menunda, kita ambil dulu yang paling gampang, kita lakukan, at least kita udah mulai ngerjakan, udah dalam mode bekerja, baru kita masuk ke yang paling susah. Jadi satu trigger pertamanya adalah tugas yang paling mudah dulu, baru masuk ke paling susah, lalu berurut secara kesulitannya berdasarkan level prioritas kita. Itu namanya teknik membangun momentum dan memanfaatkan momentum. Nah, yang keempat adalah reward system. Bagaimana kita memberikan sistem reward, hadiah ke diri kita kalau kita berhasil menyelesaikan tugas. Kita buat komitmen, oke, hari ini aku punya tugas A, B, C, D, E, F, G. Kalau jam 6 sore aku sudah selesai sampai G, maka aku akan menghadiahi diriku sendiri es krim. Kita browsing es krim, kita lihat gambar es krim, kita bayangkan es krim, kita mau makan es krim, maka kita ingin mendapatkan si es krim tadi di akhir hari. Maka kita akan lebih cenderung mendapatkan hadiah dari tugas kita akan lebih senang melakukan tugas kita punya alasan melakukannya, dan kita pun tidak menunda. Jadi dia tadi, 4 hal yang bisa kita lakukan untuk tidak menunda lagi. Yang pertama adalah micro step. Dipecah jadi langkah-langkah kecil. Yang kedua apa? Pengondisian tubuh kita. Yang ketiga apa? Bagaimana kita memanfaatkan momentum. Dan yang keempat adalah reward dari tugas yang kita selesaikan tepat waktu. So, stop procrastinating, stop menunda-nunda, dan mulai lakukan langkah aksi sekarang juga. Kamu akan mencapai produktivitas puncak sesegera mungkin. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau kamu mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana untuk stop menunda-nunda, kamu bisa ke sebuah e-course program 30 hari Zero Procrastination Method. Linknya silahkan klik yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.